Oke adik-adik sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas soal-soal TPS kuantitatif yang berbahasa Inggris. Nah, kita akan mengajarkan adik-adik sekalian supaya lebih mudah paham dan juga lebih mudah dimengerti, tanpa harus tahu secara keseluruhan pengertian dari bahasa Inggrisnya. Kita langsung ke pembahasannya yang nomor 1. A student is asked to do 8 out of 10 question. Artinya gini, seorang siswa diminta untuk melakukan 8 dari 10 pertanyaan. Berarti ini mengerjakan ya. Mengerjakan 8 soal dari 10 pertanyaan. Nah, berarti dari sini kita peroleh nilai N-nya itu adalah 10. Yang diminta, yang dikerjakan itu adalah 8. Nah, kemudian but number 1 through number 5 must be done. Artinya dari 8 yang dia kerjakan ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini wajib dikerjakan. Berarti masih ada 3 lagi yang belum dikerjakan, kan gitu. Yang ditanya adalah many choose that students can complete are ... Banyak cara siswa yang mungkin yang dapat dilakukan adalah ... Nah, sekarang perhatikan, nomor 1 sampai nomor 5 itu wajib dikerjakan. Yang diminta 8 soal. Nah, berarti pilihan yang mungkin itu adalah di antara nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, yang mau kita kerjakan itu dari sini tinggal 3 lagi. Nah, maka banyak pilihan yang mungkin itu ada 5. Yang mau kita kerjakan itu ada 3. Maka kita gunakan kombinasi. Kombinasi 3 dari 5 yang tersedia. Nah, kenapa kita menggunakan kombinasi? Karena dalam kombinasi itu AB sama dengan BA. Artinya gini, kalau kamu kerjakan misalnya nomor 6, 7, 8, itu sama halnya kamu kerjakan nomor 8, 7, 6. Selanjutnya rumus kombinasi itu apa? Kombinasi R dari N yang tersedia adalah N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, maka ini kita selesaikan. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 5 kurang 3, 2 faktorial ya. Maka ini bisa kita coret. Di sini tinggal 5 dikalikan dengan 4. 2 faktorial itu 2, maka ini bisa juga kita coret. Di sini tinggal 2. Nah, 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Nah, maka ada 10 caralah yang dia perbuat untuk mengerjakan 3 soal yang akan dia pilih. Nah, jadi jawabannya yang B. Ini dia. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Two families, each consisting of 2 people and 3 people, want to take a photo together. Many different photo position with the same family member always side by side is ... Nah, artinya begini. Ada 2 keluarga. Kita katakan dia itu keluarga yang pertama, ini terdiri dari 2 orang. Nah, kemudian keluarga yang kedua itu terdiri dari 3 orang. Nah, mereka akan berfoto bersama-sama dengan syarat keluarganya itu tidak boleh terpisah. Mereka harus selalu duduk berdampingan, always side by side. Nah, berarti ini kita anggap orangnya si A dan juga si B. Kemudian yang ini kita anggap si C, si D dan juga si E. Nah, mereka nanti akan berfoto bersama-sama, berarti kita buat barisannya A, B, C, D, dan juga yang E. Karena mereka akan berfoto berdampingan, maka ini saya kotakin, saya anggap jadi 1. Yang ini. Yang ini juga sama, keluarga yang kedua ini. Saya anggap jadi 1. Nah,
Berarti di antara ini posisinya 2 kemungkinan. Atau boleh kita katakan 2 faktorial. Nah, kenapa dia 2 faktorial? Karena mereka boleh pindah posisi. Gitu dia maksudnya. Nah, sekarang masuk kita ke keluarga yang pertama ini, yaitu si A dan si B. Nah, perhatikan ya, A dan B ini boleh bertukar. Boleh B di sini, boleh juga si A di sini. Ya kan? Nah, berarti mereka ada 2 kemungkinan. Artinya yang ini boleh kita katakan 2 faktorial. Nah, yang ini juga sama porsinya. Yang mereka bertiga ini boleh tukar-menukar asal dalam satu kotak ini. Berarti ini sama halnya dengan 3 faktorial. Nah, berarti banyak posisinya yang mungkin itu adalah 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sama dengan 2 faktorial itu sama dengan 2 ya. Berarti 2 kali 2, 4. 3 faktorial itu 6. 4 kali 6 itu sama dengan 24. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. It is known as a rectangular piece of land with an area of 72 meter kuadrat. Artinya luasnya ya, luas persegi panjang. Nah, kita gambar dulu persegi panjangnya supaya lebih mudah kita pahami. Nah, yang ini misalkan si A, si B, si C, dan juga si D mempunyai luas sama dengan 72 meter kuadrat. Nah, kemudian dikatakan di soal, if the length is 3 times the width. Nah, width ini lebar ya. Yang ini panjang. Berarti panjangnya sama dengan 3 kali lebarnya. Nah, misalkan si lebar ini saya anggap si X, berarti panjangnya itu sama dengan 3 kali lebarnya. Yang ditanya adalah, then the diagonal length of the plot is. Diagonalnya berarti yang ini, si AC. Diagonal persegi panjang ini yang ditanya. Nah, jadi selanjutnya luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, berarti dari sini kita peroleh 72 ini sama dengan panjangnya 3x, kemudian lebarnya si x, berarti dikalikan dengan x. Nah, 72 dibagi 3 itu sama dengan 24. Sama dengan x kali x itu adalah x kuadrat. Maka dari sini kita peroleh x-nya itu sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6. Inilah nilai x-nya. Berarti di sini kita buat 2 akar 6 dan juga panjangnya 3 kali 2 6. 6 akar 6 jadinya. Yang ini dia. Nah, selanjutnya sudah bisa kita cari diagonalnya, yaitu AC kuadrat. Kita gunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. AB-nya berapa? 6 akar 6. Maka 6 akar 6 kuadrat ditambahkan dengan BC-nya 2 akar 6 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat itu 36. Dikalikan dengan 6, hasilnya 216. Ditambahkan 2 akar 6 kuadrat itu sama dengan 24. Nah, maka dari sini kita peroleh hasil jumlahnya 240. Ini dia. Maka AC-nya sama dengan yang ini kita akarkan. Akar 240 ini sama dengan 4 akar 15. Ini dia jawabannya. Kita masuk ke pilihan gandanya. Ups, ternyata di pilihan ganda tidak ada jawaban ya. Nah, yang ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Quadratic equation. Ini artinya persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadratnya. Has roots x1 and x2. Artinya mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, jika x1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2 sama dengan 15, then the value of p sama dengan titik-titik. Nah, artinya begini. Ada persamaan kuadrat, yaitu x pangkat 2 ditambah 5x ditambah p sama dengan 0. Mempunyai akar-akar yaitu x1 dan x2.
Nah, kemudian di soal dikasih tahu X1 pangkat 2 ditambahkan dengan X2 pangkat 2 sama dengan 15. Nah, yang ditanya adalah nilai P-nya sama dengan berapa, yang ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama sekali masuk kita ke rumus jumlah dan kali akar. Rumus jumlah X1 tambah X2 ini sama dengan negatif B per A. Sama dengan B-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 1. Maka negatif 5 per 1 hasilnya negatif 5. Kemudian rumus kali akar itu X1 dikalikan dengan X2 sama dengan C per A. C-nya sama dengan P, A-nya 1, maka P per 1 itu sama dengan P. Nah, selanjutnya masuk kita ke sini. Berarti kalau X1 tambah X2 yang ini kita kuadratkan, maka akan menghasilkan X1 pangkat 2 ditambahkan dengan X2 pangkat 2 ditambahkan dengan 2 kali X1 dikalikan dengan X2. Nah, X1 tambah X2-nya itu sudah kita peroleh sama dengan negatif 5. Maka negatif 5 pangkat 2 itu adalah 25. Sama dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 ini dikasih tahu di dalam soal, yaitu 15 ditambah 2 dikali X1 X2 yang ini P, maka ini kita ganti jadi P. Nah, kemudian si 15 ini pindah ruas, 25 kurang 15 sama dengan 10, yang ini tetap 2P. Nah, maka dari sini kita peroleh P-nya itu adalah 10 per 2 sama dengan 5. Maka nilai P-nya adalah 5. Jawabannya yang C. Masuk kita ke pembahasan yang nomor 5. Jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 logaritma 3 sama dengan B, maka 6 logaritma 14 sama dengan titik-titik. Nah, yang diketahui adalah yang ini dan juga yang ini. Yang ditanya ini berapa nilainya. Sekarang masuk kita ke sifat logaritma. Kalau dia A logaritma C, ini sama dengan P logaritma C per P logaritma A. P itu kita ambil sembarang bilangan real. Nah, berarti dari sini, dari soal ini, 6 logaritma 14 itu boleh kita buat 2 logaritma 14 dibagi dengan 2 logaritma 6. Kita ambil P-nya sama dengan 2. Berarti ini bisa kita ubah 2 logaritma 2 dikalikan dengan 7. 2 kali 7 14 ya. Dibagi dengan 2 logaritma 2 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 itu 6. Nah, kita gunakan sifat logaritma. Kalau dia perkalian, maka kita ubah ke bentuk penjumlahan. Berarti ini 2 log 7. Nah, dibagi dengan 2 logaritma 2 ditambahkan dengan 2 logaritma 3. 2 log 2 itu sama dengan 1. A log A itu sama dengan 1 ya. Ditambah 2 log 7. Nah, dikasih tahu di soal itu adalah 7 log 2. Maka ini kita balikkan aja. Menjadi 1 per A. Per 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log 3. 2 log 3 itu kan B. Gak usah kita apa-apain dia. Nah, maka ini kita sederhanakan aja ini. Kita samakan penyebutnya, berarti di sini A tambah 1 per A per 1 tambah B. Hasilnya sama dengan A tambah 1 per A dikalikan dengan 1 tambah B. Ini jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. The number n of the first term of an arithmetic series is expressed as Sn sama dengan 2n pangkat 2 tambah 4n. The ninth term arithmetic sequence is. Nah, artinya begini. Jumlah n suku pertama itu adalah 2n pangkat 2 tambah 4n.
Nah, yang ditanya suku ke-9-nya itu sama dengan berapa? Maka dari sini rumus yang kita gunakan itu adalah UN sama dengan SN dikurang SN dikurang 1. Ini rumusnya. Berarti dari sini kita peroleh U9 itu sama dengan S9 dikurang S9 kurang 1, berarti ini S8. Nah, artinya S9 itu sama dengan, kita substitusikan dia kemari. Berarti 2 dikalikan 9 pangkat 2, 81. 2 dikalikan 81 ditambahkan dengan 4 kali 9, 36. Yang ini 162 ditambahkan 36. Ini sama dengan 198. Nah, kemudian kita cari si S8-nya. Sama halnya kita substitusikan kemari. Berarti 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2 itu 64 ditambahkan 4 kali 8 itu 32. Nah, maka dari sini kita peroleh 128 ditambahkan dengan 32 sama dengan 160. Maka U9-nya itu sama dengan S9 sudah kita peroleh 198, S8 sudah kita peroleh 160. Maka ini kita kurangkan, hasilnya adalah 38. Inilah suku ke-9-nya. Maka jawabannya yang C.